Bapak Ibu mesti ngerti ya, apa sih itu hati? Bukan yang ada di pasar, bukan. Kalau makan hati setiap hari enak, makan hati pasangan kita. Tapi hati yang benar itu sebenarnya bisa kita jaga dan bisa kita kembangkan, Bapak Ibu. Hati itu isinya apa coba Bapak Ibu? Roh dan jiwa kita. Jiwa tuh terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau hati kita ingin subur, berarti roh kita harus dibangkitkan terus. Roh kita harus dipupuk terus. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat apa? Lewat kita bergaul dengan lingkungan yang benar. Lewat kita berdoa. Jadi roh kita tuh betul-betul harus dinaikkan. Lewat hal-hal yang kita lakukan setiap hari, lakukan firman dan sebagainya. Nah, terkadang kita lupa menjaga jiwa kita. Jadi jiwa kita tuh bebas, liar, kita punya kehendak bebas, pikiran, kehendak kita bebas. Akhirnya di hidup kita yang kita kuasai, yang dikuasai oleh apa? Perasaan kita. Banyak ya, kalau kita menasihati seseorang atau kita lagi berkumpul, perasaan, overthinking. Nah itu tanpa sadar anak muda atau semua di antara kita itu yang mendominasi hati kita tuh jiwa kita. Akhirnya kalau ibarat hati kita itu tanah, akhirnya kita di hati kita tuh memasang tembok, memasang semen. Akhirnya firman Tuhan, benih yang ditanamkan, yang kita baca setiap harinya, yang kita dengar firman Tuhan tuh benihnya mantul lagi. Kenapa? Karena hati kita banyak semennya. Di hati kita isinya apa? Kesombongan, overthinking, insecure, nggak percaya diri, rendah diri, tak tahu diri. Itu. Akhirnya pada saat kita dengar firman Tuhan, biarpun kita percaya Tuhan, tapi samar-samar atau bahkan terlihat percaya. Gitu. Akhirnya firman Tuhan di hidup kita tuh ya nggak jadi berkat. Buat diri kita sendiri aja nggak jadi berkat, apalagi buat pasangan kita, apalagi buat anak kita. Kenapa? Karena yang kita masukkan sehari-hari itu jiwa kita yang dipenuhi, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Yang kita cari itu terus. Pikiran, perasaan, kehendak, pikiran, perasaan, kehendak. Kalau kehendak kita tercapai, puji Tuhan. Taunya itu lagi menaikkan ego kita. Tapi roh kita nggak dibangun. Jadi roh kita semakin mengecil, jiwa kita semakin besar. Akhirnya Tuhan nggak hidup di kehidupan kita. Akhirnya yang hidup di kehidupan kita apa? Ego kita, misi-misi di dalam hidup kita. Nah, maka dari itu kita belajar yuk sama-sama. Sekarang kita udah mengerti ya, bahwa hati itu antara gabungan antara jiwa dan roh. Jadi supaya hati kita menjadi luar biasa seperti Daud, misalkan, ya kita harus bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Makanya kita bergereja, makanya kita berkomsel. Luar biasanya Daud, dia udah tertolak dari orang tuanya pun, dia tetap loh. Kalau kita tertolak, kepahitan ya. Nggak disalamin nama Asur aja kepahitan. Minggu depan ke Pak Riki bilang, Pak Riki saya nggak hadir ke gereja. Kenapa? Saya nggak disalamin. Gitu. Itu Daud tertolak oleh orang tuanya. Pada saat orang tuanya minta perlindungan Daud antar orang tuanya. Daud lindungi. Dia antar orang tuanya ke Raja Moab. Kita kalau udah disakitin sama orang, udah kepahitan, gimana? Sama Pak Kris nggak diajarin main keyboard? Langsung kepahitan. Siapalah aku ini Tuhan? Ya kan? Daud udah dikejar-kejar sama Saul, tetap memaafkan, tetap mengampuni.
hatinya nggak diisi itu sama dia tuh dengan kedengkian. Jadi setiap Daud berdoa, firman Tuhan tuh masuk ke dalam hatinya. Hatinya subur. Nah, kita tanya ke diri kita masing-masing, hati kita terbuat dari semen atau tembok yang tinggi, atau hati kita dibuka untuk firman Tuhan? Tanya ke diri kita masing-masing. Kita belajar dari Yusuf juga. Ditolak sama saudaranya, dijual sama saudaranya. Nggak kepahitan. Yusuf bisa melakukan roh perzinahan, tapi dia nggak lakukan itu. Nah, kita bisa belajar dari nabi-nabi ya, yang luar biasa ya. Gitu. Jadi saya percaya kita semua harusnya bisa menjaga hati kita, amin. Amin. Karena kita setiap minggu ke gereja, yang penting kita sadar bahwa hidup kita itu karena anugerah, bukan karena kehebatan kita. Itu dulu kita harus sadar, ngerti ini. Selalu berhubungan intim dengan Tuhan setiap jamnya. Ada berkat Tuhan, aduh Tuhan makasih sudah kau titipkan. Jangan ini hak saya berhak dikasihani. Jangan seperti itu. Setting selalu hatinya untuk memberi. Makanya kita penting jaga hati kita terus supaya fokus dengan Tuhan. Tuhan, hati saya subur loh. Saya siap disiram oleh firman Tuhan. Hati saya sulit dibahagiakan oleh materi yang nggak jelas. Hati saya sulit dibahagiakan oleh yang berasal dari dunia ini. Begitu. Harus setting begitu. Ya. Next. Nah ini. Kita bisa bicara di Amsal 4 ayat 23. Nasihat untuk mencari hikmat ya judul perikopnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, yang itunya ada Tuhan tuh, Tuhan sifat-sifatnya, sebenarnya sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan banyak ya. Cuman saya tulis 7 aja. Karena kalau 30 dibahas nanti kita beres besok. Dan yang pertama kasih. Kita udah mengerti ya. Bisa buka di Lukas 6 ayat 32, coba. Moment. Kita bicara kasih. Ini ayat baru ketemu beberapa hari yang lalu, wah luar biasa ya. Teringat ayat ini luar biasa di Lukas 6 ayat 32, 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ya kan? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ujian utama orang kekristenan tuh akhir-akhir ini apa sih Bapak Ibu? Kita tuh belajar mengasihi Yesus, tapi lupa mengasihi Yudas. Betul? Betul? Ada orang kurang di dalam hidup kita, nggak sesuai dengan frekuensi hidup kita, nggak sesuai dengan norma-norma itu, kita kurang mengasihi mereka. Sedangkan kita tuh diajar oleh Kristus itu untuk menjadi terang, bukan hanya buat roti panas, amin, tapi buat siapa? Buat orang di sana semua. Pada saat Bapak Ibu keluar dari gereja ini, Bapak Ibu harus menjadi terang, harus menjadi Yesus, harus mengasihi Yudas di sana. Di luar sana kan banyak Yudas, banyak banget Yudas. Kita harus mengasihi Yudas yang ada di luar sana. Itu tantangan kita. Jangankan orang lain kayaknya, keluarga sendiri aja, saudara sendiri aja Yudas yang ada. Padahal saya nggak bertulur sama kok ini. Natal nggak ketemu, Imlek nggak ketemu, Lebaran nggak ketemu, karena hati saya masih pahit. Nah gimana kita mau terima Tuhan, mau kita bagaimana ngerti sukacita dan damai sejahtera, sedangkan di hati kita masih ada kebencian, masih ada hal-hal yang membuat mungkin muka kita nggak menjadi terang bagi sesama. Mau bagaimana? Jadi
ujian kita ya kita harus mengasihi Yudas. Yesus sang juru selamat kita luar biasanya, dia pada saat perjamuan terakhir pun tetap memberi roti loh. Betul ya? Kita kadang jangan kamu beri roti ya, kalau orang nggak suka salaman aja nggak mau. Ketemu dari jauh aja, lari kita. Gitu. Jadi terang kita tuh harus bercahaya Bapak Ibu. Ya, kasih kita tuh harus nyata di kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kreatif. Nah, ini kenapa saya bahas tentang kreatif. Yesus kan di Kejadian kan bilang kan kita harus mendominasi juga lautan, binatang, hidup kita. Yesus tuh pencipta alam semesta tuh sangat kreatif Bapak Ibu. Sadar gak kita? Kita diciptakan tuh berbeda-beda, punya talenta masing-masing, kasih karunia masing-masing. Tetapi kita yang sudah hidup ngerti Tuhan, tapi kreatif kita tuh nggak keluar. Kita tuh cenderung menjadi manusia yang malas, cenderung menjadi manusia yang inginnya menerima berkat terus. Yesus nggak mengajarkan itu. Yesus mengajarkan kita supaya kita kreatif di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam hal apapun. Makanya saya cukup sedih kalau ada di antara kita, kebetulan background saya karena saya pengusaha ya, kalau sudah dikasih tahu tentang pekerjaan gitu ya, atau tentang bisnis gitu ya, tapi nggak diikuti gitu kan, saya suka sedih gitu. Kenapa kok nggak mau berjuang gitu? Saya selalu ingat Yesus aja berjuang buat kita. Amin Bapak Ibu. Berjuang Yesus tuh. Bapak Ibu harus sadar kita ada hari ini karena perjuangan Yesus. Pertanyaannya, apa sih yang sudah kita perjuangkan untuk Yesus? Setiap minggu ke gereja cukup? Enggak. Setiap hari memuji Tuhan tuh masih belum cukup. Nggak bisa kita bayar anugerah yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Lewat nilai di sekolah kita bagus, apakah kita sudah menyenangkan Tuhan? Belum. Mungkin itu baru 1%-nya. Belum. Jadi saya berharap ke kita semua, yuk mari kita luangkan waktu yang sudah Tuhan kasih itu supaya kita tuh menjadi orang kreatif dalam banyak hal, dalam pekerjaan kita. Kalau kita masih ada kekurangan, kita kreatif bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan keluarga supaya kita menjadi cukup. Di dalam hal apapun kita harus kreatif. Jemaat Rock Cipanas ini kenapa kok jumlahnya masih 100? Gimana caranya menjadi 200? Itu. Yesus itu sangat kreatif Bapak Ibu. Umur kita 20 tahun sama umur kita 25 tahun berbeda bentuk muka juga. Betul ya? Kreatif. Memberikan talenta dan yang luar biasa ya Yesus kepada kita. Yang ketiga, pengampun. Jelas ya, Yesus mengampuni orang yang bersalah kepadanya ya. Nah kita pun harus seperti itu. Isi hati kita tuh harus pengampun. Nah yang keempat, cukup banyak orang yang sadar diri. Tanamkan itu setiap jam di hidup kita, bahwa kita tuh harus mempunyai kesadaran diri. Saya anak Tuhan. Saya bisa maksimal. Saya mau seperti Rasul Paulus, biarpun di dalam penjara enggak mengeluh, tapi tetap menjadi berkat. Menulis kitab Filipi, Korintus, Tesalonika, masih tetap menjadi berkat. Itu. Biarpun secara kita terpuruk, nggak seperti Paulus yang di penjara. Paulus tuh luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, saya selalu kalau saya untuk menyadarkan diri, saya selalu lihatnya, kalau lihat Yesus, lihat Paulus dulu aja. Lihat Paulus di dalam penjara tetap menjadi berkat. Dan terkadang kita kalau ada masalah di kantor, kalau ada masalah sedikit di kantor, ngurung diri kan. Udah tidur aja, pusing. Pada saat saya tidur saya mikir, saya tidur saya nggak jadi berkat ya. Apa yang harus saya lakukan? Itu. Mendingan ke jemaat.
Jadi kita harus punya kesadaran diri. Rasul Paulus tuh sampai kapal karam, sampai dipenggal, dia tetap memuji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita kapal goyang dikit aja. Kapal goyang dikit. Rasul Paulus sampai kapal karam, Bapak Ibu. Murah hati. Jelas kita harus punya ya sifat-sifat murah hati. Rendah hati. Kita harus punya sifat rendah hati. Jangan sombong. Karena kalau sombong kita nggak bisa diajar. Tapi kalau orang rendah hati kita bisa diajar, kita bisa mengerti suasana orang lain. Itu rendah hati tuh. Tapi kalau kita sombong hati kita nggak akan mengerti suasana orang lain itu seperti apa. Kenapa? Karena di hati dan pikiran kita diliputi oleh ego. Tapi kalau kita rendah hati punya sifat Tuhan kita akan mengerti. Ini orang kayaknya perlu bantuan. Kita mengerti itu. Kita akan murah hati, kita akan rendah hati, dan kita akan rajin. Ya, ini sifat Tuhan juga rajinnya, Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Tuhan memelihara kita setiap jam di dalam hidup kita. Jadi kita pun harus memperlakukan waktu yang sudah Tuhan beri seperti Tuhan memperlakukan kita. Amin. Siapa yang jemaat Cipanas ya? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Next. Bagaimana sih supaya kita bisa menjaga hati kita? Kita harus pertama mengendalikan pola pikir, pola rasa, dan pola tindak kita. Di Filipi 4 ayat 8 sampai 9 Rasul Paulus menulis di judul perikopnya nasihat-nasihat terakhir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, pada saat kita pelajari ini sekarang ini, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan ya, janji Tuhan ya kita akan diberi damai sejahtera. Tapi sayangnya manusia senangnya yang berasal dari dunia, uang, kemewahan, begitu. Saya lagi trending nih di TikTok, mungkin anak-anak muda tahu ya. Mungkin saya juga baru ngikutin di TikTok. Trending nih, trend banget. Tapi cukup sedih. Ada orang Kristen juga sama di gereja, di apa. Ada tipe laki-laki. Cewek itu pada nulis tipe gitu. Yang kayak, iya cepet. Pengen. Tapi nggak ada tuh, saya lihat yang Kristennya takut akan Tuhan. Nggak ada. Aduh. Sedangkan itu apa, settingannya di gereja. Tapi jawaban apa, pilihan-pilihan cowok yang si ceweknya itu inginin, kaya raya, good looking, terus brewokan, apalagi tuh? Brewokan, kaya raya, apa? Takut akan Tuhan yang ada. Aduh. Bertobatlah anak muda. Bertobatlah anak muda. Good looking, kaya itu nomor 1, nomor 2 tuh. Tinggi itu 3 teratas tuh. Takut akan Tuhan nggak ada. Saya cari terus, saya takut nggak ada. Lokasinya sedangkan banyak di gereja. Tapi Tuhannya dilupakan. Nah, gimana tuh? Gitu ya. Jadi penting anak muda semua dari kita ya, termasuk saya pribadi, ini khotbah juga buat saya pribadi, bahwa kita harus menjaga hati kita. Amin ya. Ada di Amsal, Raja Salomo menulis Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saya yakin dan percaya di tempat ini nggak ada orang cepat marah ya. Amin ya. Amin Pak. Yang cepat marah coba. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Puji Tuhan. Nggak ada Pak. Nggak ada. Ya enak aja. Atas nggak ada. Istrinya sih nyenggol suaminya, kalau ini kamu, suaminya nyenggol istrinya, ini kamu. Nanti kita bereskan di rumah masing-masing ya. Yang kedua, untuk menjaga hati kita harus berjaga-jaga dalam doa dan pengucapan syukur. Amin. Amin ya. Di 1 Tesalonika Rasul Paulus 5 ayat 17 sampai 18, tetaplah berdoa.
Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, Amin. sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Amin. Bersyukur. Ya. Bersyukur itu berproses kita aja setiap sampai ajal menjemput kita. Ya. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Kita harus lakukan bersyukur. Syukur. Contohnya Ayub. Kita udah banyak semua tahu ya Ayub ya. Ayub punya berapa anak? Ada yang tahu Ayub punya berapa anak? Oh, koordinator satelitnya mantap. 10. 7 cowok, 3 cewek. Semuanya meninggoy. 10 anak meninggoy. Yang kedua, punya kambing, punya lembu. Punya berapa kambing, punya lembu? 7.000. Zaman dulu udah kaya banget, zaman sekarang aja kaya banget ya. 7.000 kambing, lembu. Binasa semua dalam satu hari. Yang ketiga, penyakit berat. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang keempat, disuruh didiemin sama temen-temennya. Udahlah, hujat aja Tuhanmu itu. Ya kan? Kita jangankan 10 anak, hilang uang 100.000 aja. Tunggu pembalasanku ya. Sakit tuh kan. Pak Ampi, kenapa? Saya baru kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan uang 200.000, nggak dibayar. Saya kecewa, saya kasih pinjem, nggak dibayar. Saya kecewa, makan di mana? Kok harganya nggak sesuai? Harusnya diamin tuh ya, yang enak. Ada tuh di Cianjur, 15.000, enak lagi. Ini di Cipanas 30.000, mahal lah. Udah nggak jaga hati tuh, udah nggak jaga hati. Semen itu harusnya mengasihi kan, kita kan? Malah kita menghakimi. Ya udah, nikmati aja. Selagi kita bisa jadi berkat, amin. Amin. Jangan hakimi, itu hal-hal sepele loh. Kita lagi nutup hati kita tuh. Lagi ngomongin misalkan, itu tuh si Koki King tuh badannya gemuk. Sekarang sih dulu saya. Nah, hal seperti mulut itu kalau kita nggak jaga, hati kita tambah gelap seperti hati yang tadi. Firman Tuhan masuk enggak, karena kita sedang mengeraskan hati kita menjadi semen. Sedangkan ingat ya, hati kita tuh harus berupa tanah supaya bisa ditanam, supaya menjadi subur, supaya menjadi berakar. Begitu. Seperti Ayub, tetap dia mengucap syukur. 10 anak meninggoy, Bapak Ibu. Kita hilang uang sering ya, ngobrol sama Pak Ampi. Ada ke saya juga kok hilang pekerjaan dengan nangis. Ada. Hilang pekerjaan, hilang pacar, apalagi hilang uang. Nggak ada ucapan syukur, udah gitu hilang teman. Nggak ke gereja, ada di Cipanas nggak ada. Di Mariwati ya. Di Jalan Raya Cipanas ada. Mariwati terus yang Ya, puji Tuhan, berarti khotbah saya didengar ya. Terima kasih Mbak Ai ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau kita lagi kehilangan sesuatu, ya kehilangan siapapun itu di dalam hidup kita harus selalu ingat Ayub aja. Ayub 10, kan di sini nggak ada ya yang punya anak lebih dari 10, kayaknya nggak ada ya. Gitu. Jadi kita harus bersyukur ya. Yang ketiga, kita untuk menjaga hati kita bisa mencari hikmat Tuhan dalam
Segala keadaan ada di Yakobus 1 ayat 5, perikopnya iman dan hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita minta hikmat sama Tuhan, Bapak Ibu, ya Tuhan itu murah hati. Kita mau ngomel, mau nangis, mau apapun, kita curhatnya sama Tuhan. Tuhan dengar, amin. Saya sehari naik ke lantai 2 bisa 5 kali sampai 6 kali. Kalau ada hal-hal, ada orang kerja kita yang orang kerja nggak sesuai dengan keinginan saya, terkadang dibanding marah-marah, aduh udahlah, saya berdoa aja ke atas, dengar lagu gereja, baca Alkitab. Dibandingin pakai pola pikir saya, pasti marah-marah ujungnya. Saya nggak mencari hikmat Tuhan, yang saya cari apa? Ego saya. Gitu. Jadi saya yakin dan percaya di sini nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Matematik nggak ada. Matematik apa? Nggak ada. Jadi Sebut terus. betul. Kadang yang saya tahu itu doang. Yang lainnya saya nggak tahu. Ya, saya harus jujur ya. Yang lainnya saya nggak tahu. Gitu ya. Jualan. Jadi kita harus mencari hikmat Tuhan ya. Terkadang yang kita cari kalau kita ada masalah di kehidupan kita, yang kita cari tetap bestie kita. Nah ini Bapak Ibu, kita ada sedikit pengetahuan untuk Bapak Ibu. Takutnya saya lupa ya. Mencari hikmat Tuhan dalam segala keadaan. Caranya itu begini Bapak Ibu. Saya selalu bilang, ini kunci ya. Ini tolong kita dengarkan baik-baik semua. Di dalam hidup kita itu, kita mencari lingkungan, itu harus ada 3 hal. Ya Bapak Ibu ya, tolong dengarkan baik-baik. Anak muda, tolong dengarkan baik-baik, ada 3 hal. Kebanyakan dari kita tuh kita senang bergaul atau bercengkrama, atau mencari tahu atau apapun itu, atau berdebat atau apapun itu dengan orang-orang yang setara dengan kita. Setuju ya? Sefrekuensi dengan kita. Nah, kayak sekarang nih kita senang main dengan RCC Cipanas misalkan. Seneng tuh, Ricky, Kowili, bareng-bareng pergi, Pak Kris bareng-bareng pergi. Itu yang setara dengan kita kan. Nah ini kunci rahasianya Bapak Ibu. Kalau kita terlalu sering main dengan orang yang setara dengan kita akan lupa turun ke bawah dan naik ke atas. Saran saya, ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu ya, untuk kita bisa mencapai kesuksesan dalam segala hal, kita tuh harus ingat ke atas dan ingat ke bawah. Ingat ke atas dalam hal apa? Misalkan dalam firman Tuhan, kita harus bergaul dengan pendeta yang menurut kita dia luar biasa dalam pengetahuan Alkitab. Misal, oh saya punya masalah di keluarga nih, kita cari hamba Tuhan yang memang udah berhasil di dalam rumah tangganya juga. Misalkan kita di dalam hidup kita ingin sukses secara materi misalkan. Berarti kita harus punya teman, lingkungan yang di atas kita yang memang sudah berbuah, berhasil di urusan materi. Ini penting Bapak Ibu. Terkadang kita lupa itu, kita terlalu nyaman hidup dengan orang yang setara dengan kita. Teman saya mah bestie saya mah RCC Cipanas. Cianjur juga mau. Karena nggak bestie, nggak sepikiran sama saya. Reni misalkan, saya hanya main dengan pemusik aja. Yang asal mau, karena nggak nyambung dengan pikiran saya. Tanpa sadar kita lagi memenuhi apa? Ego kita. Betul? Ego kita. Kenapa? Karena hati kita pada saat kita ngobrol dengan orang yang sefrekuensi dengan kita, hati kita tuh disenangkan. Ketawa, ngakak, kentut bebas, betul? Iya, kentut bebas, ketawa bebas, betul? Makan bebas. Tapi kita lupa. Kita harus mencari juga orang yang di atas kita. Bukan hanya materi ya Bapak Ibu, ingat ya, bukan hanya materi ya, tapi pengetahuan imannya, keluarganya, apapun itu tergantung dengan tujuan hidup kita masing-masing. Nah kalau kayak saya
Sekarang setahun terakhir ini fokus di bisnis di gym misalnya. Saya cari orang yang bisa membuat badan saya menjadi lebih baik ke depannya. Pelatih gym, itu loh. Terus saya ingin bisnis apa, tapi saya nggak mau keluar uang modal banyak misalkan. Saya cari orang yang di atas saya secara ekonomi, saya berteman dengan dia. Kenalan. Misalkan lagi, tergantung Cianjur nih, butuh jemaat nambah gitu ya. Saya cari apa? Hamba Tuhan dan berkenalan dengan hamba Tuhan di kampung-kampung, di Ciranjang misalnya, di Palalangun dan di tempat-tempat lainnya. Tapi puji Tuhan, dengan adanya Komsel di Ciranjang nambah jemaat 12 orang. Gitu. Udah nggak ke gereja 14 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, gitu. Nah kita harus seperti itu di dalam hidup kita. Tanya diri sendiri, jangan denial dengan diri sendiri. Apa sih yang kita inginkan di dalam hidup kita? Ini penting ya Bapak Ibu, ini pelajaran hidup. Tolong semua dari kita itu harus diterapkan. Ini nggak ada di TikTok anak muda. Ini perjalanan saya bersama Tuhan. Gitu. Jadi harus ada yang di atas kita, setara tadi udah dibahas, yang ada di bawah kita pun perlu. Supaya apa? Supaya empati kita, kasih kita tuh aktif. Ya. Nah kenapa waktu pemerintah kita kemarin dihujat 1 bulan yang lalu? Karena empati mereka nggak aktif. Mereka terlalu sering bermain di level mereka yang setara. Akhirnya mereka lupa turun ke bawah. Akhirnya rakyat marah. Gitu. Jadi 3 hal itu ya di dalam kehidupan kita ya, kita harus punya teman yang di atas kita, setara dengan kita, dan di bawah kita. Itu kunci kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan sehari-hari itu bisa. Kenapa kalau kita yang orang berada di atas kita akan belajar rendah hati. Kita ngerti. Oh kita harus bertutur kata lebih sopan. Ya kan? Kalau Ricky sama Ko Willy main kan pasti kan kentut udah di depan mata itu kentut, udah ketawa-ketawa orang kan. Tapi kan kalau kita orang yang lebih kita akan lebih sopan. Kita belajar di situ, belajar etika di situ. Kita belajar mengalahkan zona nyaman kita di situ. Kita belajar dia ajar sama orang kan biasanya kita banyak ngomong, akhirnya kita banyak diam, banyak dengar. Kita belajar di situ. Itu orang suka lupa. Mungkin kalau Civera jual makanannya jadi tambah laku juga, amin. Ya, karena lingkungan kita menjadi tambah luas, begitu. Kita bisa sharing firman Tuhan di situ, gitu ya. Ya puji Tuhan juga di Cianjur nih kayak sekarang nih, nanti bulan November ada salah satu anak muda yang menurut saya salah satu yang cukup terhebat tadi dalam bisnisnya di anak muda di Cianjur, mau sharing juga di gereja. Kok gini doanya ya? Saya ngisi firmannya, nanti tutup doa sama Ko Gigi lagi, gak apa-apa, yang penting kamu ke gereja dulu, gitu. Awalnya saya juga, ngapain ya bergaul sama dia, untungnya apa, kata saya. Oh, saya ingat, bicara untung, bicara dunia. Saya bicara tentang Kristus, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus, kenalan. Nah itu, ya jadi kita kalau belajar mempunyai hati yang tulus ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu udah bisa. Pemuji-pemuji silakan ke depan. Next. Tuhan nah. Jadi untuk jaga hati kita harus bisa mengendalikan pola pikir, pola rasa dan pola tindak kita. Yang kedua kita berjaga-jaga dalam doa dan mengucapkan syukur. Yang ketiga menjadi hikmat Tuhan dalam segala keadaan. Next, Tuhan berkati kita semua. Tepuk tangan untuk Tuhan.